Bab 4, Perbedaan dan Kebenaran. Pengetahuan objektif. Novel Janet Winterson, Written on the Body, memiliki narator anonim yang jenis kelaminnya tidak pernah diungkapkan. Karena ini kisah cinta, mungkin Anda pikir persoalan ini penting. Tokoh utama lain adalah seorang wanita. Apakah hubungan ini heteroseksual atau lesbian? Novel tersebut tidak menyatakannya, walaupun kadang memberikan isyarat yang ada kalanya menandakan seperti ini, dan ada kalanya seperti itu. Sebagian pembaca yang menolak kematian pengarang menyatakan bahwa karena buku tersebut ditulis oleh seorang wanita, naratornya pastilah seorang wanita. Mereka agaknya lupa bahwa 300 tahun lalu Daniel Defoe berlagak sebagai seorang wanita dalam Moll Flanders, atau bahwa bagian-bagian penting dari karya Dickens, Bleak House, diceritakan oleh Esther Summerson. Sementara itu, Emily Bronte memasukkan narator dari kedua jenis kelamin pada Wuthering Heights yang dimulai dengan berlagak sebagai Mr. Lockwood. Perbedaan demikian apakah tergolong dalam novel modern atau pasca modern? Belum dapat kita pastikan. Terkadang genre lah yang dipersoalkan. Beloved karya Toni Morrison mengisahkan seorang wanita yang memiliki seorang bayi yang telah mati dan kembali untuk mengganggu di dunianya. Akankah kita menganggap bayi ini benar-benar ada atau sekedar proyeksi psikologis, sebuah cara untuk mengakui implikasi sejarah perbudakan yang tidak terselesaikan bagi orang Afro-Amerika? Dengan kata lain, apakah novel ini merupakan realisme psikologis atau sebuah cerita hantu? Atau justru sebaliknya, lebih merupakan karya penggugah pikiran ketika kita tidak membuat suatu keputusan? Pada akhir abad ke-20, film-film Hollywood berturut-turut mengambil tema perbedaan antara fiksi dan realitas. Apakah perbedaan itu memang ada? Dapatkah kita memastikan di manakah batas itu? Film The Truman Show 1998, karya Peter Weir, Pleasantville, disutradari oleh Gary Ross 1998, dan Existence 1999, karya David Cronenberg, secara khusus memfokuskan isu tersebut, tanpa harus memecahkannya. Dapatkah kita menafsirkan konsentrasi pada persoalan ini sebagai gejala budaya? Dalam Last Action Hero, disutradari oleh Jack McTiernan, Arnold Schwarzenegger memerankan seorang pahlawan fiktif, Jack Slater, yang kembali ke dunia kita untuk menyelamatkan Arnold Schwarzenegger dari kematian pada pembukuan film Jack Slater sendiri. Tapi ini terjadi pada 1993 dan penggemar Arnie belum siap dengan plot pasca modern yang meragukan kenyataan. Apalagi film yang banyak mengutip dari Hamlet, Shakespeare, dan The Seven Seal Ingmar Bergman. Sejak itulah Last Action Hero menjadi film klasik. Dengan mempersoalkan perbedaan antara fakta dan fiksi tanpa memecahkannya dalam rangka menyampaikan kebenaran, budaya pop sejalan dengan implikasi dari pendapat Chaucer mengenai bahasa, seperti yang saya jelaskan pada bab 1. Jika bahasa lebih bersifat diferensial daripada referensial, jika gagasan kita mengenai sesuatu pertama kali diakibatkan oleh perbedaan yang merupakan efek bahasa, maka kita tidak akan pernah dapat memastikan bahwa apa yang kita katakan tentang dunia dalam bahasa atau tentu saja sistem penandaan lain adalah benar. Dengan kata lain, jika sumber persepsi kita tentang perbedaan adalah praktik penandaan dan bukan segala sesuatu di dunia, maka tak ada jaminan bahwa gagasan kita mengenai hal tersebut dapat mengatur secara akurat dunia materi. Gagasan yang paling populer tentang kebenaran adalah bahwa apa yang kita katakan berhubungan dengan keadaan yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kita memastikan keadaan itu tanpa penanda? Jika bahasa yang berbeda membagi dunia secara berbeda pula, dan jika budaya yang berbeda mengklaim keyakinan yang berbeda, lalu apakah yang membuat milik kami lebih benar dibanding milik kalian? Selain itu, Barat yang sedang berkembang menjadi multikultural mulai mengakui, kendati agak enggan, bahwa budaya lain memang mengatur segalanya secara berbeda. Rasisme subur karena kecemasan yang tersebar luas bahwa jika budaya lain mengatur dengan gambaran dunia yang lain pula, budaya kita mungkin tidak terlalu dapat diandalkan seperti yang kita inginkan.
Tentu saja ini tidak berarti bahwa Janet Winterson, Toni Morrison, dan para sutradara Hollywood alternatif menekuni Chaucer atau teoretikus pasca strukturalis. Walaupun kemungkinan itu memang ada. Penjelasan yang lebih mungkin adalah bahwa seperti yang lazim terjadi dalam sejarah budaya, sejumlah penyebab bergabung untuk melakukan overdeterminasi atau kata yang berasal dari psikoanalisis tapi diberi makna baru oleh Althusser terhadap ketidakpastian apa yang menurut kita ketahui. Sepanjang abad ke-20, perkembangan teoretis baru termasuk sosiologi, etnologi, dan psikoanalisis sendiri bersama-sama menunjukkan bahwa keyakinan mungkin merupakan efek dari motivasi yang tidak selalu kita sadari. Masalahnya bukan apa yang ada, tapi apakah yang dapat kita katakan secara akurat memang ada. Setia pada Chaucer, pasca kulturalisme mengamati apa yang terjadi pada bahasa. Kebenaran atau sebaliknya dibicarakan dalam bahasa. Kaum pasca kulturalis atau biasanya tidak meragukan bahwa ada sebuah dunia. Mereka hanya mencemaskan klaim bahwa kita dapat mengetahui dunia itu dengan pasti. Saat ini banyak orang ingin meyakinkan bahwa dalam segala sesuatu terdapat satu kebenaran tunggal yang otoritatif yang harus ditemukan dan dibela. Namun, 100 kelompok politik yang tidak saja membela kebenaran seperti yang mereka rasakan, tidak melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak sejalan dengan mereka, membuat kita gamang terhadap klaim kebenaran ini. Selain itu, kalau kita berjalan mengelilingi kampung global, sekalipun hanya melalui televisi atau internet, kita akan menjumpai beragam gambar dunia. Akan tetapi, kaula muda khususnya sering kali menyerah begitu saja pada kebenaran. Diselamatkan oleh subjek. Tapi alternatif yang biasa diambil adalah beranggapan bahwa segalanya subjektif atau bahwa kebenaran adalah milik individu. Inilah yang kuyakini, kata orang. Ini benar untukku. Dengan cara ini mereka mengklaim bersikap toleran pada pendapat yang lain, tapi pada saat yang sama mereka yakin bahwa kesadaran individu menuntaskan segala ambiguitas. Jika akses langsung dan tanpa motivasi apa-apa terhadap fakta-fakta objektif bukan sebuah pilihan, maka asumsi mereka kebenaran pastilah murni persoalan pribadi. Alternatif pasca kulturalis. Pasca kulturalisme memandang persoalan ini dengan cara berbeda. Pertama, jika subjek merupakan efek budaya, sebuah akibat dari sirkulasi makna dalam tatanan simbolik, dan bukan asal-usul makna, maka subjektivitas lebih cenderung memicu ketidakpastian dan beragam keyakinan yang kita hadapi daripada menyelesaikannya. Berapa banyak orang yang Anda kenal memiliki pendapat yang begitu jelas dan pada saat yang sama sesuai satu sama lain? Apakah pandangan Anda sepenuhnya konsisten? Tidak. Menurut teman saya, Susan, walaupun ia berusaha keras, ia tidak memiliki keyakinan agama. Karena ia tidak melihat alasan untuk mempercayai hal-hal supernatural. Tapi pada saat yang sama, ia sangat enggan berjalan di bawah tangga dan selalu membaca ramalan horoskopnya. Kedua, perbedaan antara subjek di sini dan objek di luar sana merupakan konsekuensi dari pandangan lama mengenai hubungan antara manusia dan bahasa. Jika dalam tradisi Kartesian di era pencerahan, kesadaran saya adalah apa yang secara mutlak ada, dan bahasa tak lebih dari instrumen untuk mengkomunikasikan dunia dengan kesadaran lain. Berarti kita dapat menerima pengetahuan dari subjek yang tengah merenungkan objek yang diketahuinya. Sebaliknya, jika kesadaran kita terwujud dengan meminjam makna dari yang lain, dan jika dunia itu sendiri dibedakan oleh bahasa, maka kita tidak dapat lagi berpikir dalam kerangka oposisi biner antara subjek yang mengetahui di sini dan objek pengetahuan di luar sana. Kebenaran dan pengetahuan ada pada tingkat penanda. Dengan kata lain, kebenaran adalah soal apa yang dapat kita katakan atau kita tulis atau kita tunjukkan dalam diagram atau simbol kimia. Jika kita mengklaim kebenaran, entah kita menganggapnya objektif atau subjektif, kita akan mendorong yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menetapkan apa yang kita yakini dengan kerangka yang berasal dari luar sana. Betapapun kita cukup merasakannya di sini. Karena itu, apa yang kita yakini tidak lagi murni personal, melainkan pendirian yang dimungkinkan oleh budaya atau sekalipun budaya yang sama juga menyesalkannya.
Berapa banyak keyakinan yang kita alami sebagai subjektif dalam praktiknya tertanam secara budaya? Dekonstruksi. Pasca kulturalisme menyatakan bahwa antitesis konvensional antara subjektif dan objektif tidak lagi berlaku, karena subjek dihasilkan di luar dirinya. Tidak masuk akal mengisolasi hal yang subjektif, karena subjek sama sekali tidak memiliki asal-usul. Karena itu, kita tidak bisa menjadikan subjek sebagai asal-usul absolut dari pandangannya sendiri. Pandangan itu dipelajari dari suatu tempat, meski kita tidak dapat mengingat di mana dan kapan, dan kendati kita adalah orang yang pertama kali menggabungkan berbagai pandangan yang terpisah untuk menyusun pandangan baru. Pada saat yang sama, tak ada pengetahuan yang murni objektif, karena pengetahuan pastilah milik subjek. Sebuah fakta barangkali akan ada untuk selamanya sekalipun ras manusia musnah. Tapi pengetahuan tidak diperoleh tanpa subjek yang mengetahuinya. Apa yang ada di luar subjek membentuk subjektivitas, tapi subjek melanggar objektivitas lewat apa yang ia ketahui. Jika Anda mengikuti argumen ini, Anda baru saja menjalani proses yang Jacques Derrida istilahkan sebagai dekonstruksi. Sebuah analisis tentang serangan tak terelakkan yang lain ke dalam yang sama. Karya yang pertama kali membawa reputasi internasional Derrida adalah Of Grammatology yang terbit di Prancis pada 1967. Topiknya tulisan tampak tidak kontroversial dan judulnya hampir tidak menyiratkan sesuatu yang bombastis. Tapi Of Grammatology melontarkan kritik bertubi-tubi terhadap seluruh tradisi filsafat barat. Dan walaupun buku tersebut tak henti-hentinya dibaca secara keliru, disalah kutip dan dihujat habis-habisan, argumennya sampai saat ini tidak terbantahkan. Oposisi biner. Budaya barat menurut Derrida bergantung pada oposisi biner. Dalam hal ini, kaum strukturalis telah mewarisi pemikiran itu selama 25 abad. Lebih jauh, oposisi ini selalu bersifat hierarkis. Satu makna akan dinilai tinggi dan yang lainnya tidak. Alam diistimewakan dibanding budaya, sebagaimana ujaran diistimewakan di atas tulisan. Namun, kerangka tersebut tidak pernah dapat mempertahankan antitesis yang menjadi pijakannya. Masing-masing maknanya bergantung pada jejak yang lain yang mendiami definisinya. Mendekonstruksi Levi-Strauss. Of Grammatology berisi pembacaan yang cermat atas Levi-Strauss. Dalam treatise Tropics, Levi-Strauss mengisahkan apa yang disebutnya sebuah pelajaran menulis. Suku Nambikwara melihat antropolog yang tengah membuat catatan dan menghubungkan kekuasaan pada proses penulisan. Ketika Levi-Strauss memberi mereka kertas dan pensil, orang Nambikwara segera belajar membuat garis bergelombang pada halaman tersebut, barangkali meniru apa yang telah mereka saksikan. Tapi kepala suku mereka melihat kemungkinan lain. Dengan pandangan yang mengesankan pada sukunya bahwa ia terlibat dalam rahasia orang kulit putih, ia berpura-pura membaca tulisan cakar ayamnya sendiri. Peristiwa tersebut memicu Levi-Strauss untuk merenungkan implikasi tulisan. Sejalan dengan tradisi barat yang memperlakukan tulisan sebagai hasil sekunder, transkripsi dan ujaran yang terjatuh dari keanggunan budaya lisan murni yang dipandang lebih dekat dengan alam itu sendiri, Levi-Strauss mengaitkan tulisan dengan eksploitasi dan kekerasan. Sang etnolog menyalahkan dirinya karena menodai kepolosan suku Nambikwara dan memperkenalkan relasi kekuasaan pada cara hidup berkelompok mereka. Buku Derrida dirancang untuk menggugat hak istimewa ujaran sebagai sesuatu yang alamiah dan polos. Berdasarkan penjelasan Levi-Strauss sendiri dan tanpa memasukkan informasi tambahan apapun, Derrida menunjukkan bahwa suku Nambikwara sama sekali tidak selugu seperti dalam cerita yang kita yakini. Misalnya, meski budaya mereka melarang penggunaan nama diri ketika anak-anak bertengkar, mereka memperlihatkan nama lawan mereka kepada antropolog. Dengan begitu, saya antropolog lebih mudah mencatat setiap nama orang. Kekerasan, pengkhianatan, dan kehendak untuk menindas memang sudah ada, bahkan pada anak-anak. Kepolosan suku Nambikwara adalah imajiner, tak lebih dari mimpi antropolog
akan kemurnian yang telah hilang dalam budaya barat, tapi masih ada di tempat lain yang dianggap tidak ternodai oleh budaya kita sendiri dalam sebuah masyarakat yang lebih murni dan lebih alami. Levi-Strauss telah mengembalikan nilai-nilai etnosentris barat pada bentuk konvensionalnya. Bukannya meremehkan suku Nambikwara, ia justru mengidolakan mereka. Namun karena pembalikan nilainya tetap dalam kerangka teoretis yang sama, ia sekedar mereproduksi etnosentrisme yang ingin digugatnya dalam bentuk lain. Akan tetapi, proyek Derrida tidak hendak membalikan hierarki tersebut dengan mengistimewakan tulisan daripada ujaran. Ia justru berupaya menunjukkan bahwa ujaran tidak terbebas dari sifat negatif yang diletakkan pada tulisan. Nama diri suku Nambikwara menurutnya bukanlah milik individu seolah-olah ia adalah milik mereka. Nama unik yang dimiliki oleh individu yang unik. Sebaliknya, nama membuat perbedaan dan mengklasifikasi seperti itu juga bahasa dan tulisan. Sebenarnya sasaran Derrida bukan Levi-Strauss sendiri atau antropologinya, melainkan apa yang Derrida sebut fonosentrisme, yang menghubungkan suara manusia dengan kehadiran, kelangsungan, dan kepolosan yang hilang dalam tulisan. Fonosentrisme, kata Derrida, mengarah pada sentimentalisasi kemurnian dan kepolosan yang tidak pernah ada. Komunitas lain yang semua anggotanya saling mendengarkan satu sama lain, autentik, hadir bagi dirinya sendiri. Mendekonstruksi Saussure tunjuk Derrida berdasarkan dekonstruksi yang sangat cermat atas Course in General Linguistics, cenderung pada fonosentrisme seperti halnya Levi-Strauss. Ini tidak mengejutkan karena Saussure mewarisi tradisi filsafat barat yang sama. Linguistik mengutamakan keujaran sejalan dengan warisan barat mereka. Para pakar linguistik masih cenderung melihat tulisan sebagai hal sekunder, yang tak lebih dari transkripsi pertukaran lisan. Course in General Linguistics Saussure, kata Derrida, mencela tulisan sebagai sesuatu yang mengerikan, penuh dosa, tidak alami, aneh, tiranis, dan patologis. Ini adalah ungkapan yang kuat dan kesimpulannya adalah bahwa ada satu hal penting yang terancam oleh keberadaan tulisan. Tapi apa? Tulisan, jelas Derrida, lebih lanjut menandai ketidakhadiran penulis. Kita dapat membaca karya Homer sekalipun jika ia memang benar-benar pernah ada. Homer telah meninggal selama hampir 3.000 tahun lalu. Makna dari Odyssey tidak bergantung pada akses langsung kita pada dunia yang digambarkan Homer. Bahkan anggaplah dunia tersebut memang pernah ada, ataupun kehadiran Homer sendiri untuk menegaskan bahwa kita telah memahami makna yang benar. Tentu saja dengan ketidakhadiran Homer, kita tidak memiliki akses pada makna yang dimaksud Homer dalam Odyssey. Jika kita mengidentifikasi makna yang benar dengan ketidakhadiran Homer, itu membuat kita tidak akan dapat membaca Odyssey sama sekali. Tapi dalam praktiknya kita jelas dapat mengikuti kisah petualangan Odysseus, membayangkan dunia yang dihuninya, dan peduli apakah akhirnya ia dapat menemukan kembali rumahnya. Jadi kita dapat memahami epik kuno ini. Dengan demikian, tulisan menunjukkan bahwa makna mungkin merupakan sesuatu yang selalu kita buat, dan agaknya tidak pernah ada makna benar yang tunggal yang terjamin oleh kata-kata penulis. Kogito, kesadaran yang hadir dengan sendirinya pada pikiran dan diutarakan atau dituturkan, diekspresikan secara langsung dalam ujaran yang murni. Dengan begini, tulisan akan mengancam tradisi logosentris pemikiran barat, yang berasumsi bahwa gagasan terlebih dahulu ada dan diungkapkan dalam bentuk ujaran, dan kemudian dipindahkan kembali dalam bentuk tulisan. Logosentrisme menempatkan makna sebagai pusat, membayangkan bahwa Tinanda berada dalam ranah kesadaran yang murni, lalu menemukan bentuk luarnya dalam bahasa. Fonosentrisme Saussure dan logosentrismenya yang dipelajari dari budaya yang ia alami bertentangan dengan kemungkinan radikal argumennya bahwa makna adalah efek dari penanda, yang prioritasnya melekat pada bahasa itu sendiri dan bahwa kita belajar memaknai. Derrida menjelaskan, jika tak ada tinanda yang murni dan otonom, kita akan sia-sia mencari tinanda
Transcendental, yakni sebuah makna yang benar yang meletakkan makna-makna lain pada tempatnya. Suatu kebenaran fondasional yang tidak dapat dipersoalkan dan menyediakan jawaban bagi semua masalah yang muncul. Seluruh sistem keyakinan metafisik yang mengklaim kebenaran mengasumsikan sejumlah tinanda transendental. Bagi agama Kristen ini adalah Tuhan, bagi Renaissance ini adalah akal, dan bagi ilmu pengetahuan ini adalah hukum alam. Tapi jika kita menganggap makna sebagai efek dari bahasa dan bukan penyebab baginya, maka landasan-landasan ini akan kehilangan status transendental mereka. Hal ini tidak mereduksi keyakinan ke tingkat fiksi, tapi meruntuhkan pijakan kebenarannya yang tak dapat dipersoalkan. Konsekuensinya, kebenaran bukan lagi sumber otoritas, tapi tidak berarti bahwa roket tidak mendarat di bulan atau bahwa jembatan dapat tiba-tiba runtuh begitu saja, atau kecuali perhitungannya memang salah sejak awal. Gagasan ini sekedar menunjukkan agar pemikiran tentang berbagai hal tersebut bersikap rendah hati. Sejumlah ilmu pengetahuan lebih bersifat hipotesis daripada pasti. Banyak obat bekerja tanpa diketahui dengan pasti mengapa hal itu bisa terjadi. Keberhasilan dalam praktek tidak selalu membuktikan keakuratan peta teoretis kita. Di sisi lain, subjektivitas bukan sebuah alternatif. Keyakinan pribadi saya tidak menjamin keakuratannya. Saya mungkin percaya bahwa saya dapat melompati gedung 20 tingkat dan gerbang tanpa alat bantu, tapi mungkin seharusnya saya tahu bahwa saya salah. Persoalannya bukan apakah kita dapat terbang, melainkan akses pada kebenaran di luar bahasa sebagai landasan pengetahuan dan kepastian. Dekonstruksi bukan kritik. Metafisika barat tradisional berkembang atas dasar kritik. Anda akan menemukan kelemahan Anda pada argumen lawan Anda, dan dengan cara ini memperlihatkan kesalahannya. Dalam tradisi Pope dan Swift, Anda mungkin menertawakan argumen tersebut sehingga membujuk pembaca Anda untuk membela posisi Anda terhadap si antagonis. Anda lalu menggantikan posisi sebelumnya dengan pandangan Anda sendiri yang pada gilirannya terbuka untuk dikritik. Tapi dekonstruksi bukanlah kritik. Derrida memperlakukan Levi-Strauss dengan hormat dan proyeknya tidak mengajak kita untuk menghujat Saussure, meskipun kadang sedikit mengejeknya atau ada saat-saat menggelikan dalam penilaian Derrida tentang khotbah moralis dari Jenewa itu perihal dosa tulisan. Justru ia menegaskan bahwa Saussure tidak mempertahankan oposisi antara ujaran dan tulisan yang ia terima begitu saja dan terus diulanginya. Sebaliknya, Course in General Linguistics mencatat, sebagai sebuah penghinaan, serangan tulisan yang ditolak terhadap ujaran itu sendiri, ejaan, kata Saussure dengan penuh ketakutan akan mengubah pengucapan. Ini seringkali menjadi masalah. Contoh-contoh pada bahasa Inggris modern memperkenalkan pengucapan T pada often yang sebelumnya berima sama dengan soften. Pengucapan again makin mendekati rima Spain dan bahkan mayor menjadi dua suku kata. Ujaran berulang kali diubah oleh tulisan yang lain menyerang yang sama. Baik ujaran maupun tulisan sama-sama tidak memiliki prioritas logis. Keduanya tidak saling berlawanan dan kita belajar menandai diri keduanya. Sonnet 18 Shakespeare's Shall I Compare Tree to a Summer Day adalah salah satu puisinya yang paling populer. Orang membacakannya pada pesta pernikahan atau walaupun tidak sesering sonet 116 dalam merayakan kisah percintaan ideal secara liris. Shakespeare menuliskannya untuk viola dalam film John Madden, Shakespeare in Love 1998. Puisi tersebut tampaknya menghidupkan sebuah perbandingan biner antara sang kekasih dan hari musim panas. Dan sang kekasih lalu menjadi pilihan kata yang utama. Engkau tampak lebih cantik dan lebih terang. Thou art more lovely and more temperate. Berbeda dengan sang kekasih, cuaca agaknya tak pernah baik. Angin kasar mengguncangkan kuntum-kuntum terkasih bulan Mei. Rogue winds do shake the darling's boots on May. Dan suhu udara
rupanya terlalu panas atau dingin. Selain itu, apa yang dihasilkan oleh musim hanya sempurna saat saja, sementara musim panas abadimu tak akan pernah memudar. The eternal summer shall not fade. Tapi, apakah kondisi dari kesempurnaan abadi ini? Tulisan, sang kekasih terhindar dari kehancuran dan kematian, hanya jika engkau tumbuh dalam keabadian waktu. When in eternal lines to time to grows. Ternyata puisi itulah yang memberkati manusia yang fana dengan keabadian. Selama manusia dapat bernafas atau mata dapat melihat, atau selama semua ini hidup dan memberi hidup padamu. So long as man can breathe or eyes can see, atau so long life digs and this gives life to thee. Sonet 18 dengan kata lain merayakan kekuatannya sendiri untuk menghadirkan keabadian. Kalau begitu, oposisi biner tidak semudah seperti apa yang terlihat semula. Engkau dan hari musim panas yang dibedakan sebagai dua hal yang saling berlawanan, kini tampak pada sisi yang sama dari sebuah garis yang memisahkan kefanaan dari puisi. Semua yang hidup adalah fana, termasuk sang kekasih. Tiap peristiwa ke peristiwa ada kalanya meredup. Every flare from flare sometimes declines. Persis seperti saat musim panas, objek yang hidup dalam hasrat yang sang penyair pada akhirnya akan pudar dan mati, dan keabadian hanyalah milik puisi dan yang ditorehkan puisi tentang cinta. Akan tetapi, jika cinta dan musim panas menyerupai satu sama lain, berbeda dengan tulisan memiliki kekuatan abadi, apakah kita dapat membuat suatu hari di musim panas terlalu panas atau dingin? Apakah cuaca musim itu mirip dengan cinta manusia? Apakah sonet tersebut menggambarkan bahwa cinta sejati ternyata amat jarang? Dan angin kasar yang mengguncang kuntum-kuntum terkasih, apa mungkin maksudnya seksi, atau paling tidak bergelora, sebuah gairah yang membuat cinta itu tenang. Yang lain menyerang yang sama. Sifat-sifat musim panas yang ditolak kembali menempati kisah percintaan yang tampaknya sengaja didefinisikan dengan perbedaan. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud oleh sonet 18? Engkau lebih baik daripada hari musim panas karena engkau tidak akan pudar dalam puisi yang aku tulis ini. Atau alternatif lain, engkau adalah fana bagaikan hari musim panas dan tidak akan pudar jika dan hanya jika aku mengabadikanmu dalam puisi. Siapa yang memegang kendali di sini? Objek hasrat yang menyenangkan tapi dapat berubah, ataukah puisi yang menggairahkan tapi memberi kehidupan? Ataukah sonet ini merupakan dramatisasi dari sebuah miniatur pergulatan kekuasaan, peristiwa yang menyeratkan ancaman dan janji yang diselubungi oleh begitu banyaknya hubungan yang menggairahkan? Sebetulnya, seperti idealiskah teks lirik ini? Apakah kebenaran sonet 18 ini? Apa mungkin ia tidak dapat ditentukan? Difference. Agaknya untuk ketidakmenentuan atau incredibility yang begitu lazim dalam drama Shakespeare dan juga sonetnya, serta penundaan penanda terhadap makna tematik tertentu yang tunggal atau logos, ikut berperan dalam menyuburkan kekaguman yang tak lekang atas karyanya bagi kita saat ini, 4 abad setelah karya itu disusun. Derrida terus mengamati implikasi dari apa yang melekat pada karya Chaucer jika kita mengambil logosentrisme yang dilibatkan oleh fonocentrismenya yang mengutamakan gagasan dan suara. Makna simpul Derrida secara paradoksal selalu merupakan efek dari jejak yang lain dalam yang sama. Bagaimana kita mendefinisikan alam? Mungkin bukan dengan menyebut bunga dan pepohonan, karena mereka dapat ditemukan di taman-taman dan dapat ditanami, tapi dengan menyebut alam liar, cermin dari tidak adanya budaya. Dengan kata lain, dengan merujuk pada istilah yang dikecualikan oleh dan dari alam itu sendiri, tetapi dari budayalah kita dapat mengenali alam. Salah satu istilah tidak dapat dikecualikan dari makna yang lain. Makna tergantung pada perbedaan. Menurut Derrida, hal ini juga memunculkan difference dengan a jika penandanya berbeda atau diverse dari penanda yang lain.
Ia juga akan menunda defers makna yang dihasilkan. Bahasa Inggris tidak dapat menangkap permainan kata atau homonim Prancis. Defer adalah berbeda defer sekaligus menunda defer. Dengan kata lain, penanda mengambil alih tinanda. Logosentrisme membayangkan ada sebuah konsep atau gagasan yang murni. Tapi di manakah konsep ini ditemukan? Penanda menggantikannya. Hanya penanda yang hadir dalam tulisan maupun ujaran. Kehadiran makna yang dibayangkan sebagai gagasan murni ditunda, dikesampingkan dan ditunda. Dipindahkan oleh penanda yang dapat kita hadirkan di hadapan kita atau kita isolasi untuk diperiksa. Difference adalah sebuah proses, bukan tindakan yang kita lakukan atau kita jalani baik secara aktif maupun pasif. Seperti istilah lain dengan akhiran "-ance" atau "assistance" atau "renaissance". Ia merupakan satu-satunya sumber makna, tapi difference tidak mengandung apa-apa. Ia tidak memiliki kehadiran itu atau transendensi. Ia bukanlah sebuah konsep, tetap tentu saja ia bahkan bukan sebuah kata. Dalam esai tentang difference, Derrida menunjukkan bahwa istilah yang ia temukan berdasarkan homonim Prancis ini juga merupakan contoh dekonstruksi dan semacam penghargaan ironis bagi Saussure. Dalam ujaran ulang Derrida, mustahil untuk menggunakan istilah ini tanpa secara eksplisit menunjukkan ejaannya. Andai kata Derrida tidak akan dapat mendengarkan perbedaan antara difference dan difference, atau difference dan difference. Satu-satunya cara untuk membuktikan perbedaan ini dalam ujaran adalah dengan mengucapkan difference atau dengan A. Tulisan jelas menunjukkan keunggulannya dibanding ujaran. Sayangnya, salah satu penerjemah Derrida membiarkan istilah ini tetap dalam bahasa Prancis. Bagaimanapun juga, para pengagumnya yang berbahasa Inggris tidak menangkap maksud Derrida ketika mereka mengucapkan kata tersebut dengan meniru pengucapan Prancis. Difference yang bukan penanda sampai Derrida menggunakannya maupun tinanda karena tidak membangkitkan kehadiran yang dibayangkan. Tak lain adalah salah satunya asal-usul makna. Ia tidak penuh dari sebuah gagasan ataupun kosong karena tidak dimengerti dan tidak bersifat fondasional karena tidak dapat ditampilkan sebagai jaminan kebenaran. Difference adalah yang memungkinkan kita untuk memahami satu sama lain hingga tahap yang kita lakukan. Kasus aneh Richard Muth. Apa implikasinya dari semua ini? Bagaimana dekonstruksi mempengaruhi pemahaman kita akan dunia dalam praktiknya? Sejenak, marilah kita renungkan kasus Richard Muth. April 1917, masyarakat seniman independen Amerika atau American Society of Independent Artists menggelar pameran. Modernisasi sedang bergejolak dengan hebatnya dan membentuk kelompok radikal yang bertujuan untuk mencegah nilai-nilai akademis menentukan apa yang dianggap sebagai seni. Menurut aturan masyarakat tersebut, seniman manapun dengan kewarganegaraan apapun dapat menjadi anggota. Slogan untuk pemeran tersebut adalah tanpa juri, tanpa hadiah. Untuk menghindari hierarki yang tidak disengaja, Marcel Duchamp, seorang anggota yang sangat berpengaruh dari kalangan independen, konon mengusulkan agar karya yang dipamerkan sepanjang seni sesuai dengan urutan abjad, dimulai dengan huruf yang diundi. Karena ide inovatif ini, Marcel Duchamp dipilih sebagai ketua komite. Akan tetapi, kalangan independen menetapkan batasan terhadap karya Richard Muth, berupa sebuah pispot siap pakai yang dibalik dengan diberi nama Fontaine. Fontaine tidak diizinkan untuk dipajang dan Marcel Duchamp langsung mengundurkan diri saat itu juga dari jabatannya di komite, sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan artistik. Bulan berikutnya, edisi kedua jurnal Marcel Duchamp, The Blind Man, membuat sebuah editorial tanpa nama yang membela Fontaine, dan pada sampul jurnal tersebut ditampilkan foto Fontaine hasil jepretan Alfred Stieglitz, fotografer ternama di New York dan pemilik galeri yang pernah memamerkan karya-karya Rodin dan Matisse, Cézanne dan Toulouse-Lautrec bagi masyarakat Amerika. Foto tersebut melukiskan dengan elegan gambar pispot yang dibalik dengan bayangan samar namun tampak begitu jernih yang ditandai R. Muth 1917.
Seperti yang kini telah umum diketahui, Ermut adalah Marcel Duchamp, dan Fontaine menjadi salah satu karya yang paling banyak mendapat penghargaan pada abad ke-20. Yang orisinal dari karya tersebut yang tidak pernah diperlihatkan adalah foto, penanda dari penanda, citra sebuah karya yang sama sekali tak terkait dengan karya itu, oleh seorang seniman yang bahkan tak pernah ada. Lama kemudian, Duchamp mengeluarkan sejumlah salinan yang kini dipamerkan di Paris, London, dan New York, dan berbagai tempat. Tiruan-tiruan ini bukanlah replika dari Fontaine, karya asli yang hilang ditunda secara tak terbatas, digantikan oleh salinan-salinan. The Tate Modern di London memamerkan versi 1964 dari karya tersebut, dan sebuah faksimil The Blind Man juga dipamerkan dalam kotak kaca. Thierry Deuve berpendapat karya Marcel Duchamp secara umum, khususnya Fontaine, telah menandai sebuah titik balik estetik. Karya siap pakai Marcel Duchamp menimbulkan pertanyaan tentang kriteria seni. Apakah dapat disebut sebagai seni sebuah objek yang sukar untuk disebut indah, setidaknya menurut standar konvensional? Apakah termasuk seni jika ia dapat dibeli, siap pakai, dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk membuatnya? Apakah termasuk seni jika ia menolak gagasan apapun tentang ekspresi atau kreativitas? Dan akhirnya, apakah disebut seni karya seorang pelukis jika ia menolak menggunakan cat dan kanvas, tapi berdiri tegak dalam 3 dimensi dan tidak kalah menariknya dengan karya patung lain? Tahun 1917, masyarakat seniman independen Amerika mengatakan tidak. Tapi 2 generasi berikutnya, dunia seni secara mencolok menyatakan kata sepakat ya, dan ada banyak salinan Fontaine di seluruh penjuru dunia. Siapakah yang benar? Adakah jawaban yang benar? Sebetulnya tidak ada. Persoalan mungkin tidak dapat diputuskan, karena pengertian seni bukan soal keabsahan. Lalu apakah keputusannya subjektif? Anda dapat memutuskannya sendiri, tapi dalam prakteknya, betapapun personal dan individual hal ini dirasakan, pilihan Anda tergantung pada makna yang tidak subjektif, melainkan konvensional, dan kondisi subjektivitas itu sendiri. Apa yang dipersoalkan dalam hal ini adalah makna seni. Jika Anda mendefinisikan seni sebagai keindahan, keterampilan, atau kreativitas, jawaban Anda harus tidak. Tapi bila Anda mendefinisikan seni itu apa yang disebut dunia seni sebagai seni, atau apa yang diputuskan oleh seniman sebagai seni, atau apa yang dipilih setiap orang sebagai seni, jawaban Anda harus ya. Jadi masalahnya adalah linguistik, dan perbedaan tentang apa yang membentuk seni ujung-ujungnya adalah perdebatan mengenai bahasa. Siapa yang mendefinisikan istilah? Siapa yang berhak memutuskan apa yang mereka maksud? Dapatkah seseorang akhirnya dan secara definitif berkata seni adalah? Pasca kulturalisme akan berkata tidak. Makna, konsep, kebenaran seni selalu dibedakan dan ditunda oleh penanda. Seni sebagai gagasan murni tidak dapat dihadirkan dalam kesadaran. Fontaine mengajukan persoalan sekaligus mengganti jawaban yang final dan tak terbantahkan. Kalau begitu, menyatakan bahwa Fontaine menelanjangi penanda seni dari semua makna bukanlah solusi. Sebaliknya, kata ini tetap bermakna, sekalipun maknanya berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Dan bagi mereka yang menggolongkan Fontaine sebagai seni, makna dari istilah tersebut pasti berubah. Yang bukan seni atau barang siap pakai atau pispot menyerang seni, yang kreatif dan ringan. Jejak yang lain pun tampak pada yang sama, dan setidaknya kemudian makna dari seni menjadi tak menentu. Seni bukan lagi konsep murni yang bisa kita pakai untuk menghakimi Brillo Boxes dari karya Andy Warhol atau Bad karya Tracy Emin. Dan itu mungkin memang tak pernah terjadi. Implikasi ketidakmenentuan. Diagram Saussure tentang tanda yang berbentuk lingkaran oval yang mandiri dengan garis yang membelah tepat di tengah membagi penanda dari tinanda. Barangkali mengesankan bahwa tiap penanda membawa maknanya yang tunggal dan tak terpisahkan. Dekonstruksi membongkar kesan itu, mendorong makna pada ketidakmenentuan dan dalam prosesnya mendemokratiskan bahasa. Oposisi biner tidak mengikat, tapi selalu dapat dibongkar. Jejak yang lain dalam yang sama menempatkan semua oposisi terbuka untuk dekonstruksi, tanpa menyisakan konsep murni atau absolut yang dianggap sebagai pijakan. Makna-makna tidak hanya dari seni, tapi juga dari demokrasi itu sendiri atau teorisme atau HAM, misalnya tidak bersifat individual,
personal atau subjektif karena mereka berasal dari bahasa, tapi mereka tidak ada begitu saja atau dijamin oleh otoritas apapun. Pada saat yang sama, makna-makna menjadi hidup. Seni dihargai mahal, demokrasi ditegakkan untuk menjustifikasi perang, dan para teroris diburu untuk dihabisi. HAM adalah aspirasi utopis dan bukan kenyataan di sebagian besar belahan dunia, tapi ia memotivasi keputusan-keputusan mengikat secara legal. Jika makna tidak terberi atau terjamin, tapi menghidupi yang sama, ini menunjukkan bahwa makna dapat ditantang dan diubah, dan ini tidak hanya berlaku pada figur yang berwenang. Jika makna adalah persoalan konvensional, ia terkait dan melibatkan kita semua. Implikasi dari analisis pasca kulturalis tentang praktik penanda adalah tema dari bab terakhir.